Jaringan. Kan ujar. Puji nama Tuhan, kita akan mulai ibadah keluarga pada malam hari ini. Sebelumnya kita mau buka di dalam doa. Kita mau berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan buat malam yang indah ini. Kalau Tuhan boleh izinkan kami ibadah lewat Zoom, semua keluarga Ginting yang ada di Medan dan di Jakarta. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami malam hari yang indah ini. Berkati kami semua Tuhan. Suci kuduskan kami semua Tuhan Yesus dengan kuat kuasa darah-Mu ya Tuhan. Layakkan kami Tuhan memanggil nama-Mu. Kiranya pengurapan-Mu turun atas kami semuanya yang ada di Medan dan di Jakarta juga. Berkati Tuhan ibadah pada malam ini. Berkati juga internet, Zoom yang kami pakai untuk kami beribadah, memuji, meninggikan nama Tuhan Yesus Kristus malam ini. Terima kasih Tuhan. Bercampur tanganlah dalam ibadah kami Tuhan. Engkau melawat setiap hati kami. Engkau membuat telinga kami, hati kami menerima dan merendahkan hati untuk menghadap-Mu ya Bapa malam ini. Terima kasih buat malam yang indah ini Tuhan. Tak satu pun Tuhan lewatkan setiap kami. Engkau memberkati setiap kami. Amin. Engkau mengurapi setiap kami. Sebab Engkau Bapa yang baik. Engkau mengerti segala pergumulan hidup kami satu persatu Tuhan. Untuk itu, malam ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Engkaulah yang menolong kami. Engkaulah tempat pengaduan kami. Sebab Engkaulah Bapa kami. Sebab Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih buat malam yang indah ini Tuhan. Atas pertemuan dengan keluargaku yang ada di Medan malam hari ini. Setiap kami semua yang ikut ambil bagian dalam ibadah ini, kami siap untuk memuji, menyembah, dan memuliakan nama-Mu yang agung itu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Segala puji dan syukur, segala hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Baik. Shalom sekali lagi semuanya. Shalom. Ya. Untuk pertama kali saya angkat pujian satu. Nanti yang lain boleh mengikutinya. Kalau mau mengangkat pujian pribadi lepas pribadi, dipersilakan. Saya angkat pujian dulu satu lagu ya. Selalu di hadirat-Mu menghayati kekudusan-Mu, ku gentar dan hidup tidak bercela agar layak tinggal di dalam-Mu, menjaga perasaan Bapa, pelayanan yang sesungguhnya, setiap langkah dalam hidupku sesuai pikiran perasaanmu. Ku mengasihimu, ku menghormatimu,
satu-satunya harta milikku, berharga di hidupku. Kau yang kurindukan, kau yang kunantikan. Bila aku boleh datang memandang wajah-Mu, Tuhan, ku mengasihi-Mu, ku menghormati-Mu. Engkau satu-satunya harta milikku, berharga di hidupku. Kau yang kurindukan, kau yang kunantikan. Bila aku boleh datang memandang wajah-Mu, Tuhan. Puji nama Tuhan. Demikian tadi puji-pujian dari saya. Sekarang saya persilakan puji-pujian dari Mama Bram. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hidupku, semua ku berikan padamu. Kuduslah hingga suci selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Mari kita nyanyi bersama. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Haleluya. Puji nama Tuhan. Terima kasih pujiannya memberkati kita semuanya. Untuk itu siap-siap kita mau bersama-sama mengangkat pujian. Nanti dilihat di layarnya masing-masing di HP-nya pujiannya. Nah, saudara-saudaraku, hari-hari ini kita tak perlu takut atau malu pada manusia. Walaupun nantinya kita tidak tahu kematian kita karena apapun bentuknya, entah karena COVID,
walaupun kerabat, saudara, tidak ada yang mengantarkan kita ke liang kubur. Tapi yang terpenting adalah siapa yang akan menjemput kita. Pastikan kita dijemput oleh malaikat. Kalau yang mengantar itu tidak perlu. Kita tidak perlu berpikir, tidak perlu malu. Bukan harus ada yang antar. Tapi yang terpenting adalah siapa yang akan menjemput kita nantinya. Pastikan kita dijemput oleh malaikat Tuhan yang menjemput kita. Untuk itu, baiklah kita ke pujian sama-sama. Kita lihat ada layar di situ, kita nyanyi bersama-sama. Banyak yang kau berbuat, banyak yang kau berbuat di dalam rancangan indah terjadi di hidupku. Apa yang mengerti segala yang perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih-Nya di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih-Nya di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang segala yang ku kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Bersyukur, ku bersyukur Bapa, buat kasih setia di dalam hidupku.
Dan tak ku akan lewati tanpa hadirmu. hatiku tak Hatiku takkan gentar, sebab engkau tanganmu yang menopangku. Ada lembah gelap dan tak ku lewati tanpa hadirmu. hatiku tak Takkan gentar, sebab engkau tanganmu yang menopangku. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Setiap Habisnya Tuhan. dalam hidup ku bersyukur. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur. Amin. Buat kasih Setiap dalam hidup ku kasih setiap dalam hidup. Kasih setiap dalam hidup Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan. Kau rancangkan masa depanku dengan dengan harapan. Aku ada saat ini karena keluarkan kasih hidup hidup hari ini. Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan. Kau rancangkan Kau rancangkan masa depan
dengan harapan. Semuanya karena kasih-Mu. aku hidup hari ini, semua berkat berkat kemurahan. terima kasih. Yesus, Engkau sangat baik, amat baik amat baik saat hidup semuanya karena kasih. hidup hari ini. Semua berkat kemurahan. Terima kasih. Yesus, Engkau sangat baik, amat baik baik. kami hidup kemurahan-Mu Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu. Aku ada Saat ini semuanya hanya karena kasih. aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan. Kemurahan. Terima kasih. Engkau Kau sangat baik, amat baik. amat baik bagi Aku ada saat ini. semuanya Hanya karena kasih. aku hidup Hari ini semua berkat berkat kemurahan. Terima kasih Yesus, Kau sangat baik, amat baik bagi Kau sangat baik, amat baik bagi Puji nama Tuhan. Sekarang saudara-saudaraku, kalau ada yang mau bersaksi, saya persilakan untuk memberkati kita semua, menguatkan kita. Kalau ada yang mau bersaksi, saya persilakan. Sini kakak gereja. Sini yang di gereja tadi. Ada yang bersaksi kali tanggal. Gereja tadi. Eda. Gak ada. Kak Ana mau bersaksi? Mau kesaksian? Bang Tua kali. Marisa mau kesaksian enggak? Kak Ana. Sama. Kak Ana mau kesaksian? Ada bersaksi. Sedikit bersaksi lah ya. Bisa ada waktu untuk aku sedikit bersaksi? Iya, silakan. Kalau kita berdoa kan banyak doa yang kita naikkan.
Tapi kadang kita tidak semua doa kita ini bisa, mungkin ada doa kita yang cepat dijawab Tuhan, bisa cepat dijawab Tuhan. Ada yang menunggu waktu, mungkin proses untuk dijawab Tuhan. Ada juga doa kita yang mungkin kata Tuhan tidak, mungkin doa kita ini nggak sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi Tuhan mungkin tidak dikabulkan Tuhan, seperti itulah ya. Tapi ada yang membutuhkan proses gitu. Atau yang mungkin kita minta A, Tuhan nggak kasih A, kata Tuhan nggak cocok, Tuhan kasih B yang menurut dengan kehendak Tuhan gitu. Yang kerasa Tuhan mungkin itu nggak cocok bagi kita. Banyak doa kita, pasti kita sudah mengalami banyak doa kita dijawab Tuhan. Aku beri kesaksian ada kira-kira seminggu yang lalu ya, entah kenapa aku doa pagi, aku teringat bukan di banyaklah, pasti aku doa tuh bawa juga keluarga kita. Ada juga aku berdoa, aku teringat dengan keluarga dari bibi-bibinya Peru gitu. Kan banyak masalah juga, seperti di keluarga kita juga ada masalah, di keluarga bibi-bibinya juga ada masalah. Entah kenapa saat itu aku terbebannya, saat itu aku terbeban berat sampai aku doanya sampai menangis sesungguhkan. Nggak mungkin aku ceritakan mendetail apa masalahnya, tapi ada yang keretakan dalam rumah tangga gitu. Tak kenapa aku berdoa terbeban waktu itu, aku berdoa nggak tahu tanpa itu nggak kurekayasa, nggak dapat datang ke pikiranku, dan aku terbeban waktu itu berdoa sampai aku samping sedih berdoa, aku menangis sesungguhan, Tuhan pulihkan gitu, aku bilang rumah tangga Engkau mampu Tuhan memulihkan apa yang sudah terpecah belah, apa yang sudah kacau, apa yang sudah secara dunia sudah dipisahkan sah resmi secara dunia, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil bagiku. Gitu dalam doaku, karena aku menangis sama, tak kenapa doaku itu begitu sedih, aku aja heran, aku kok ya sampai begitu kali sedihnya dalam doaku itu, aku pun nggak bingung gitu. Dan ternyata setelah seminggu ada pembicaraan dalam keluarga, kan, aku melihat apa tanda-tanda Tuhan seperti bukakan jalan untuk apa yang aku doakan itu. Waktu kami pembicaraan keluarga, pikirku aku tersentak gitu. Kok sama seperti yang aku doakan gitu. Itulah satu mujizat yang Tuhan. Ternyata Tuhan taruh itu di hatiku untuk aku berdoa. Ternyata mujizat itu terjadi walaupun belum nyata, tapi sudah ada ke arah situ perbaikan gitu, yang sudah tercerai-berai. Tuhan ada, aku lihat titik terang untuk Tuhan persatukan. Jadi ada sukacita gitu. Tuhan, gak ada yang mustahil bagimu. Tuhan mampu menyatukan apa yang sudah tercerai-berai. Walaupun yang tercerai-berai itu secara pemerintahan sudah disahkan pemerintah, tapi ada kulihat seperti itu. Jadi aku, kalau ada yang saudaraku di sini yang ada terbeban mau mendukung dalam doa, supaya bantu juga dalam doa, supaya karena tidak ada yang sudah dipersatukan Tuhan tidak bisa diceraikan manusia. Walaupun secara pemerintahan sudah sah, tapi bagi Tuhan itu tidak benar, secara Tuhan itu tidak ada perceraian. Jadi Tuhan mampu persatukan kembali. Jadi itulah satu kesaksian pikirku waktu berdoa itu. Ternyata Tuhan, aku tersentak itu. Aku waktu itu doa aja seperti itu, ternyata Tuhan jawab gitu loh. Aku melihat titik terangnya itu, ada pembicaraan ke situ. Ternyata apa maksudku, doa itu tidak sia-sia, tidak ada doa yang sia-sia. Nah, itulah kesaksianku. Bantu juga, aku minta yang bersedia tolong bantu dalam doa supaya Tuhan terus pulihkan, ada kembali pembaharuan yang Tuhan lakukan di tengah-tengah keluarga besar Sitepu. Demikian kesaksianku. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, kesaksian Mama Bram luar biasa. Itu memang kalau kita setia berdoa meminta, Tuhan pasti jawab, tapi itu terserah Tuhan mau kapan. Nah,
bagi kita semua yang masih banyak yang perlu kita doakan, teruslah kita berdoa supaya terjadi jawaban dari Tuhan. Tapi itu semua tergantung Tuhan, seperti Mama Bram tadi. Nah, untuk itu selanjutnya saya minta yang lain, ada yang mau kesaksian? Ada lagi yang mau kesaksian? Aku minta yang anak-anak kesaksian Bantun. Mana ada nggak? Ada Bantun. Bantun tadi mana, Marisa? Ini sebelah lagi. Oke, sedang. Ngomong dulu sedikit, ayo. Nggak ada kesaksian, Bi. Dikit sayang. Apa yang di hati Bantun? Pengen tahu, Bibi? Nggak ada, Bi. Ya udah. Kalau gitu kita lanjut yang mau Bang tua kali, ajak Bang tua. Kenapa Angel takut? berarti kita lanjut dengan puji-pujian tadi. Siapa yang mau angkat puji-pujian lagi tadi? Tadi Mikal tadi. Besarkanlah ini. Marisa, si Peran ya? Apa, Bi? Si Peran. Kamar, nggak ada badan dia. Ini Mama udah. Suruh duduk. Ini Mama udah. Duduklah, cuy. Ayo, Pak. Sini. Duduk dan anak kau bilang sini kau. Oke. Ayo, Mikal. Ayo, Nak. Ayo, buruan. Iya. Mari nyanyi satu kami. Satukanlah hati kami. 1, 2, 3 ya. Satukanlah Hati Untuk memuji dan menyembah Oh Yesus Tuhan dan Rajaku. eratkan hari kasih di antara kami semua. Oh, Yesus Tuhan Rajaku. bergandengan tangan dalam satu Saling mengasihi di antara kami, di antara Terima kasih kesaksiannya, Mikal. Pak Tua. Wah, Pak Tua. Ini? Masuk. Kesaksian dari Bapak Niko sedikit. Mau dengar-dengar aja lagi. Ya, dengar-dengar aja. Belum bisa, masih mau dengar aja dulu. Oke. Baiklah, kalau begitu. Untuk itu tibalah saatnya kita akan
mendengarkan sharing firman Tuhan sedikit untuk beri kekuatan dari kita. Dari Dr. Hani, saya persilakan. Ya. Shalom semuanya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat malam. Shalom, selamat malam. Ya, sehat-sehat semuanya. Sehat, puji Tuhan. Sehat-sehat semua. Amin, puji Tuhan. Puji Tuhan, sehat ya. Baik, kita berdoa dulu sebelum kita sharing firman Tuhan ya. Baik, kita satukan hati dan pikiran kita, mari kita tutup mata kita. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini kami keluarga besar Ginting boleh kembali berkumpul di ibadah Zoom malam hari ini Tuhan. Tuhan, pimpin kami Tuhan pada malam hari ini, terutama kami akan membaca firman-Mu Tuhan. Pada malam hari ini, Hani yang tidak ada apa-apanya ini akan sedikit sharing firman Tuhan, kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau yang mengurapi lidah mulut Hani Tuhan, urapi kami juga semua yang ada di sini, dan penuhi kami dengan Roh-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Baik, firman Tuhan malam hari ini terambil dari Mazmur 33 ayat 13 sampai ayat 19. Jadi malam hari ini firman Tuhan kita terambil dari Mazmur 33 ayat 13 sampai 19. Suaranya Hani kedengeran ya? Dengar. Jelas. Jelas ya? Baik. Oke. Sudah ketemu semuanya ya? Ya, 13. Akan Hani bacakan ya. Mazmur 33 ayat 13 sampai 19. Tuhan memandang dari sorga, Ia melihat semua anak manusia. Dari tempat kediamannya, Ia menilik semua penduduk bumi. Ia yang membentuk hati mereka sekalian, yang memperhatikan segala pekerjaan mereka. Seorang raja tidak akan selamat oleh besar kuasanya. Seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan. Yang sekalipun besar, ketangkasannya tidak dapat memberi keluputan. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Demikian firman Tuhan pada malam hari ini sampai di situ pada ayat 19. Jadi pada malam hari ini saya akan memberi judul Tuhan yang pegang kendali. Tuhan yang pegang kendali. Di ayat 13 tertulis, Tuhan memandang dari sorga. Ia melihat semua anak manusia. Dari tempat kediamannya, ia menilik semua penduduk bumi. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di sini dijelaskan bahwa Tuhan itu memandang dari surga, melihat semua kita anak manusia, seluruhnya, semua yang ada di bumi ini, Tuhan
memandang kita dari sorga. Tidak ada satupun yang tidak dilihat Tuhan. Apapun yang kita lakukan dari pagi, siang, sore sampai malam, itu Tuhan dari sorga. Apapun yang kita kerjakan. Dan dikatakan juga dari tempat kediamannya, ia menilik semua penduduk bumi. Jadi apapun yang kita kerjakan di muka bumi ini, dia meniliknya satu persatu. Apapun yang kita kerjakan. Jadi itu tidak perlu takut akan hidup kita. Karena Bapa kita yang di sorga itu melihat kita. Apapun yang kita kerjakan di dunia ini. Dan dia meniliknya setiap kita anak-anaknya yang berada di bumi ini. Dan dikatakan dia yang membentuk hati mereka sekalian. Yang memperhatikan segala pekerjaan mereka. Bayangkan saudara-saudara. Jadi di ayat ini tertulis dia yang membentuk hati kita. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, dialah yang membentuk hati kita dan memperhatikan segala pekerjaan kita yang tadi saya sudah jelaskan. Dari pagi sampai malam, dia itu memperhatikan segala tingkah laku kita. Nah, dan dia membentuk hati kita. Jadi, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, hati kita itu Tuhan yang bentuk. Jadi kalau ada yang hatinya keras, lembut, sedang dalam marah, itu pun Tuhan yang kerjakan. Nah, jadi kita itu Tuhan pilih kita dari surga, maka kita pun harus hidup seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Harus sesuai dengan firman Tuhan. Nah, dan dikatakan juga dia memperhatikan segala pekerjaan mereka. Berarti pekerjaan kita pun dilihatnya dari sorga gitu. Jadi semua yang kita miliki, yang kita kerjakan itu Tuhan yang memantau, memperhatikan dan meniliknya. Kemudian di ayat 16 dikatakan seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa. Nah, maksudnya di sini apa? Bahwa orang itu tidak akan selamat walaupun dia kekuasaannya besar. Jadi tanpa Tuhan, semuanya itu tidak ada apa-apanya. Nah, seorang raja yang memiliki apapun tanpa mengandalkan Tuhan, itu tidak akan selamat, dikatakan firman Tuhan. Jadi, jangan pernah kita mengandalkan kekayaan kita. Jangan pernah mengandalkan kekuasaan kita. Karena tanpa Tuhan, itu tidak ada apa-apanya. Karena seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa. Jadi, dikatakan, jangan pernah mengandalkan apapun selain Tuhan. Jangan pernah mengandalkan kekayaan. Jangan mengandalkan apapun yang kita miliki di bumi ini. Karena semuanya apa yang kita miliki itu adalah milik Tuhan. Bahkan nafas hidup kita ini adalah pemberian Tuhan. Contohnya raja yang besar ada di dalam Alkitab itu di dalam kitab Daniel, yaitu Raja Nebukadnezar. Jadi di kitab Daniel ada namanya raja yang terkenal, yang tersohor, termasyhur, yaitu Raja Nebukadnezar di masanya. Nah, Raja Nebukadnezar ini raja yang sangat kaya, sangat tersohor, sangat masyhur, sangat hebat kekuasaannya. Tetapi dia mengalami hilang ingatan selama 7 masa. Akal budinya diambil oleh Tuhan. Dan dia menjadi gila, dikatakan di situ. Menjadi gila selama 7 masa. Karena dia mengandalkan
kekayaannya, kekuasaannya. Nah, sehingga dia diizinkan Tuhan diambil akal budi gila selama 7 masa pemerintahannya. Bayangkan, berarti hidup kita ini tanpa Tuhan tuh nggak ada apa-apanya. Kita bisa menjadi apa yang kita miliki bisa diambil Tuhan seketika juga. Dan kita juga bisa seketika juga bisa diambil akal budinya seperti Raja Nebukadnezar ini. Dan bisa diambil akal budinya dan menjadi gila. Nah, seperti yang terjadi di Raja Nebukadnezar ini yang dia alami. Selama 7 masa dia menjadi gila. Nah, kemudian Tuhan sadarkan dia, Raja Nebukadnezar ini. Ketika Tuhan sadarkan, Raja Nebukadnezar berkata di dalam firman Tuhan, dan dia mengakui, sesungguhnya aku mengakui bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada Tuhan atau dewa Allah di sorga. Begitu saudara. Jadi semua yang kita miliki ini adalah milik Tuhan. Harta benda, kekayaan, bahkan jika ada pekerjaan yang Tuhan izinkan, yang Tuhan berikan, itu adalah milik pemberian Tuhan. Jadi kita tetap harus mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita. Nah, jadi kita pun diingatkan jangan mau dibikin gila atau dibikin akal budinya diambil oleh Tuhan seperti Raja Nebukadnezar ini. Jangan sampai kita ditunggu dibikin gila seperti Raja Nebukadnezar ini karena mengandalkan kekuatan diri kita sendiri, tidak mengandalkan Tuhan, Bapa kita yang di sorga, Tuhan Yesus. Nah, kemudian di ayat berikutnya, seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Bayangkan, di firman Tuhan tertulis, seorang pahlawan pun tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Jadi, sekalipun pahlawan itu kuat, kalau dia tidak mengandalkan Tuhan, itu pun tidak akan menolongnya. Begitu. Contohnya ada di Alkitab, yaitu seperti Simson. Nah, pernah dengar ya, seperti Simson, dia kuat. Tetapi ketika dia jatuh di dalam dosa, dan Tuhan mengambil kekuatannya, akhirnya semuanya hilang lenyap kekuatannya. Dan dia jatuh dalam dosa. Karena di apa? Dia mengandalkan kekuatannya, dia lupa akan Tuhannya. Nah, jadi kita diingatkan bahwa kita tidak boleh lupa akan Tuhan. Bahkan kehidupan kita, nafas kita pun itu adalah pemberian Tuhan. Jadi saya mau mengingatkan, jangan pernah kita mengandalkan apapun dalam hidup ini, jangan pernah menaruh harapan kepada siapapun selain daripada Tuhan. Karena tidak ada satupun yang dapat menolong kita selain daripada Tuhan yang berkuasa. Kemudian firman Tuhan di ayat yang ke-7 juga berkata, kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan. Jadi kenapa dikatakan kuda? Jadi kuda itu dulu di zaman dulu kala, kuda itu adalah alat berperang bangsa-bangsa atau sebuah kerajaan. Jadi kuda itu seperti alat kendaraan. Nah, kuda yang banyak pun itu adalah harapan yang sia-sia kata Tuhan untuk mencapai kemenangan. Nah, jadi itu pun dikatakan Tuhan bahwa itu adalah sia-sia. Jangan pernah menaruh harapan kepada alat kendaraan ataupun harta benda. Nah, kemudian yang sekalipun besar, ketangkasannya tidak dapat memberi keluputan. Bayangkan, sekalipun besar ketangkasannya tidak dapat memberi keluputan. Kenapa? Sebab keluputan itu datangnya hanya daripada Tuhan. Kemudian ayat yang ke-18 tertulis, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya.
Jadi, saudara-saudara dikasih Tuhan, hiduplah takut akan Tuhan. Karena Tuhan itu matanya tertuju kepada orang-orang yang hidupnya takut akan Tuhan. Apa Amin. itu artinya hidup takut akan Tuhan? Artinya adalah hidup menjauhi kejahatan dan dosa. Nah, Amin. bagaimana supaya kita, saya dan saudara di sini menjadi orang-orang dalam perlindungan Tuhan? Bagaimana menjadi orang-orang yang diperhatikan Tuhan? Bagaimana menjadi orang-orang yang terlukis di telapak tangan Tuhan seperti firman Tuhan tertulis? Katanya, hiduplah takut akan Tuhan. Hidup takut akan Tuhan artinya menjauhi segala kejahatan dan dosa. Nah, maka jika kita menjauhi segala kejahatan dan dosa, maka Dia Tuhan yang akan menyertai kita dan turut bekerja dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan mata Tuhan akan tertuju pada orang-orang yang takut akan Tuhan. Nah, bagaimana dengan saudara-saudara? Apakah mau mendapat perhatian dari Tuhan? Mau mendapat perlindungan daripada Tuhan? Apakah saudara-saudara mau mendapat hak-hak istimewa daripada Tuhan? Hiduplah takut akan Tuhan. Amin. Yang artinya sekali lagi saya jelaskan, menjauhi segala kejahatan dan dosa. Dosa itu baik dosa kelihatan maupun yang tidak terlihat. Karena Tuhan itu melihat, menilik kita, menilai kita, dan melihat ke hati kita, melihat setiap hati kita. Nah, orang yang hidup takut akan Tuhan, itu adalah orang yang bergaul karib dengan Tuhan. Mereka orang-orang yang mau menyenangkan hati Tuhan. Nah, itu adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Mereka itu adalah orang-orang yang akan menarik perhatian Tuhan bagi dirinya, bagi diri kita yang mengasihi Tuhan. Nah, dan dikatakan kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Bagi kita yang di sini yang mengasihi Tuhan, berharap akan kasih setianya, Tuhan pun akan mencurahkan belas kasihannya kepada kita. Nah, kemudian dikatakan di ayat yang terakhir, ayat 19, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut. Bayangkan, Tuhan pun akan melepaskan jiwa mereka daripada maut. Jadi, jangan pernah khawatir akan kematian. Firman Tuhan berkata, kematian itu adalah sesuatu yang berharga di mata Tuhan. Gitu. Karena kematian di dalam Tuhan itu berharga di matanya. Tetapi kematian orang yang tidak di dalam Tuhan itu adalah maut. Jadi kita harus hidup takut akan Tuhan. Hidup dekat dengan Tuhan agar kalau kita pun dipanggil Tuhan, kita pun hidup, kita menyenangkan hati Tuhan, dan kita pun kematian kita berharga di matanya. Dan tentunya di dalam masuk dalam kerajaan surga. Kemudian cerita juga tentang firman Tuhan, ada satu tokoh tentang Yusuf. Yusuf ini pun hampir beberapa kali mau dibunuh saudara-saudaranya. Dikarenakan dia cerita kalau dia akan suatu hari nanti akan menjadi orang yang besar. Dan abang-abangnya tidak senang akan ceritanya dia, sehingga dia mau bahkan dibunuh sama saudara-saudaranya. Jadi Yusuf ini pun hampir pernah mau dibunuh oleh keluarganya. Dia bahkan dibuang di sumur, dijual ke keluarga Potifar, terus dijual sampai ke Mesir. Tetapi ketika dia takut, karena Yusuf itu hidupnya takut akan Tuhan, rencana Tuhan tetap jalan terhadap Yusuf. Dia tetap menjadi orang kedua di Mesir, menjadi perdana menteri, bayangkan, menjadi perdana menteri di Mesir, menjadi orang hebat di masanya. Jadi, jika kita hidup takut akan Tuhan, Tuhan pun akan meluputkan kita daripada maut. Kemudian dikatakan lagi, dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Saya sangat yakin dan percaya bahwa
Anak-anak Tuhan yang hidup sungguh-sungguh dan takut akan Tuhan tidak akan pernah kelaparan. Pasti Tuhan cukupkan makan minumnya. Pasti Tuhan akan cukupkan. Di sini semua pasti dicukupkan Tuhan kan sampai sejauh ini. Nggak ada yang pernah berkekurangan kan? Amin kan? Berarti betapa baiknya Tuhan itu. Dia memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Apalagi pada masa pandemi ini. Pandemi COVID-19 ya. Bahwa pekerjaan makin sulit. Banyak orang ini dirumahkan. Tetapi percayalah kepada Tuhan. Jangan khawatir dan jangan bimbang. Bahwa Tuhan akan mencukupkan kita, anak-anaknya yang takut akan Dia. Demikian firman Tuhan. Bahwa saya akan ulang lagi bahwa dalam hidup kita, Tuhanlah yang pegang kendali. Jadi saudara-saudara ini kasih Tuhan, kita tidak perlu takut, tidak perlu cemas, tidak perlu khawatir, tidak perlu memikirkan hal-hal yang negatif, karena semuanya dalam kendali Tuhan. Tugas kita hanya adalah hidup kudus, hidup suci, hidup berkenan di hadapan Tuhan, hidup menyenangkan Tuhan. Jangan pernah lakukan kejahatan, jangan pernah lakukan dosa di mata Tuhan. Ya, demikian firman Tuhan. Semoga ini menguatkan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus bahwa Tuhanlah yang pegang kendali. Tetaplah bersukacita di dalam Tuhan. Amin. Tetap berdoa, jangan putus-putus jemu dalam doa. Jangan putus-putus berharap kepada Tuhan karena Dialah sumber kehidupan. Dialah yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Dan kita orang-orangnya yang percaya pada Tuhan. Dan jika kita dipanggil Tuhan, biarlah kita didapati setia, berkenan, hidupnya tidak bercacat bercela, sehingga kita layak menghadap Bapa di sorga. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Firman Tuhan yang memberkati kami semuanya malam hari ini. Baiklah, tiba saatnya kita akan menaikkan doa syafaat pada malam hari ini. Kita akan bagi tugas untuk menaikkan doa syafaat, yaitu berdoa untuk Indonesia supaya dipulihkan oleh dari penyakit COVID-19, yang pimpin doa syafaat, berdoa untuk Indonesia, Bang Tua. Terus berdoa untuk keluarga Bapak Niko, Kak Lita. Terus kita tutup dengan doa Bapa kami. Bang Tua berdoa. Ya Bapa, pada malam hari ini kami datang ke hadirat Bapa bersama saudara-saudaraku semua. Bapa, kiranya Bapa, kami mohon ampun atas segala kesalahan dan dosa-dosa kami, Bapa, agar kami pantas dan layak datang ke hadirat-Mu ya Bapa, di mana Bapa ibadah kami pada malam hari ini bersama saudara-saudaraku semuanya, anak-anakku semua. Bapa, kiranya semata-mata untuk memuji dan mempermuliakan nama-Mu Bapa. Karena kami merasakan Bapa, Engkau tetap mempersatukan kami bersaudara ini Bapa, keluarga besar ini Bapa. Kami bersyukur Bapa.
karena Engkau juga mengajari kami supaya kami saling mengasihi bersama sesama kami bersaudara Bapa. Terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu Bapa kepada kami, di mana hingga saat malam hari ini kami masih merasakan kiranya Engkau ada hadir bersama kami dan memberkati di dalam pertemuan ibadah kami pada malam hari ini Bapak. Terima kasih Bapak. Kami masih merasakan kiranya kasih sayang-Mu dan kemurahan-Mu Bapak kepada kami. Bapak, di mana kami pada saat ini bersatu hati berdoa kepadamu ya Bapak, untuk kiranya negara kami Bapak, yang saat ini Bapak, karena tertimpa pencobaan dan penyakit, kiranya Bapak jauhkanlah semua dari kami bangsa Indonesia saat ini Bapak, dari segala pencobaan dan penyakit, secara khusus kiranya akibat daripada pandemi COVID-19 ini Bapak, kiranya jauhkanlah semua dari kami Bapak. Kami tidak perlu khawatir untuk menghadapi ini semua Bapak. Tapi jauhkanlah semua penyakit dan semua segala pencobaan bagi negara kami Indonesia ini. Khususnya bagi pemimpin-pemimpin kami semua. Kiranya supaya kami ya Bapak, bangsa Indonesia, kami rakyatnya semua sehat-sehat Bapak. Berikan kami kekuatan untuk menghadapi ini semuanya Bapak. Sertai kami di dalam kami menghadapi hidup ini Bapak. Supaya kami tidak khawatir di dalam menghadapi segala pencobaan pandemi COVID-19 ini Bapak. Berkati semua kami bangsa Indonesia ini Bapak. Jauhkan semua kami dari segala mara bahaya dan segala malapetaka dan dari segala virus-virus yang sangat menakutkan ini Bapak. Tapi semua Bapak, kami keluarga besar bangsa Indonesia ini berkati kami semua Bapak. Semua kami sehat-sehat. Ini yang kami sampaikan Bapak, doa kami ini Bapak kepadamu. Bapak, terimalah doa kami dan permohonan kami ini Bapak. Kami percaya Engkau mengabulkan doa dan permohonan kami ini kepadamu. Terima kasih Bapak. Semua ini kami serahkan ke dalam tangan Bapa di sorga. Kami sampaikan dengan pengantaraan Putramu Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Amin. Baiklah Kak Lita berdoa untuk Bapak, keluarga Bapak Niko supaya diberi kekuatan. Suaranya nggak masuk. Gaby suaranya nggak masuk. Mic-nya mungkin ketutup. Mic-nya.
Dengar. Oke. Oke, ya sudah. Ya. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan atas firman yang kami dengar. Biarlah firman-Mu yang kami dengar dapat menguatkan hidup kami dan kami pakaikan atas ke dalam pribadi kami masing-masing Tuhan. Hamba berdoa buat seluruh keluarga besar Ginting Tuhan. Biarlah kami semua andalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mau berjalan di dalam takut akan Tuhan. Demikian hamba-Mu berdoa buat Bapak Niko yang baru ditinggalkan oleh istrinya yang tercinta. Tuhan, bahkan anak-anaknya semua. Tuhan, urapilah mereka. Berikanlah mereka kekuatan. Berikanlah kesabaran untuk menghadapinya semua. Biar juga lewat apa yang mereka alami, yang ditinggalkan oleh orang tua yang tercinta, biarlah semua itu membawa hikmat dalam mereka, sehingga anak-anaknya menjadi pribadi yang baik. Hamba-Mu berdoa juga buat Bantun yang sedang sekolah, biarlah ia sungguh-sungguh bersekolah, dia andalkan Tuhan di dalam hidupnya, sehingga ia belajar lebih baik lagi daripada biasanya. Hamba berdoa juga buat Niko yang sekarang ini berjalan di dalam yang tidak benar Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau tarik dia sehingga ia datang kepadamu mencari Engkau di dalam hidupnya Tuhan. Sehingga ia mengandalkan Engkau juga di dalam pribadinya. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan semua ini Tuhan. Keluarga hamba semua di dalam suka dan duka. Selalu Tuhan mencari Engkau di dalam kehidupannya. Karena Tuhan gak ada yang lebih besar. Karena mengandalkan siapapun seperti firman Tuhan tadi yang kami dengar, kami akan kecewa. Biarlah Tuhan, kami mengandalkan Engkau di dalam hidup kami Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Biarlah nama-Mu tetap kami tinggikan di dalam kehidupan kami. Hamba berdoa juga buat Dius. Biarlah juga Dius mencari Tuhan di dalam kehidupannya. Sehingga Tuhan, dia terhibur bukan karena manusia, tapi terhibur oleh karena Tuhan ada di dalam kehidupannya. Amin. Amin. Karena nama-Mu Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baiklah saudara-saudaraku, bersama-sama kita menaikkan doa Bapa kami dengan pelan-pelan. Berdoa dimulai. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, Jadilah kehendak-Mu di bumi sama seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dengan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibadah pada malam hari ini. Ibadah malam hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Selamat malam. Ada yang Ya, ini bagi tugas untuk minggu depan siapa sharing Bang Tua sekali.